Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kamu mendengarkan atau menonton video ini. Dan sebelum lanjut mendengarkan atau menonton pembacaan cerita pendek saya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kasih jempol ke atas jika dirasa video ini bermanfaat. Kemudian silakan di-share ke media sosial teman-teman semua. Sebuah cerita pendek. Senja tenggelam di matamu. Dari judul buku Bola Mata Dalam Toples. Sebuah buku kumpulan cerita pendek karya Sony Harsono. Masih tentang senja. Bercerita tentang senja seolah tidak pernah ada habisnya. Orang-orang sangat piawai menarasikan senja dari berbagai sudut pandang. Ada yang merasa terpukau, ada yang jatuh cinta, ada yang benci, bahkan ada juga yang enggan untuk menceritakan senja. Tergantung apa yang mereka rasakan dan mengkorelasikannya dengan senja, yang hanya mengindahkan semesta sesaat, karena selanjutnya akan sirna oleh gelapnya malam. Bahkan tidak pernah ada yang tahu pada detik dan menit keberapa senja itu tenggelam di ujung ufuk. Tidak ada yang memperhatikan, karena mereka hanya sibuk dengan cerita-cerita tentang senja. Eka. Dia adalah seorang lelaki yang belakangan sering menikmati senja sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun, bahkan tanpa secangkir kopi. Sore itu, langit kota telah diselimuti semburat keemasan. Kendaraan semakin terdengar riuh, karena ini jam pulang kantor. Volume kendaraan di jalan raya semakin bertambah, kemacetan pun lebih lama, dan suara klakson terdengar saling bersahutan. Dia memperhatikan setiap jalan raya yang dilalui oleh bus yang akan ditumpanginya. Dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa perdagangan. Setiap pulang kantor, bus yang ditumpanginya selalu sesak oleh penumpang. Sore itu, dia tidak kebagian tempat duduk. Pengamen jalanan silih berganti naik bus untuk menjajakan suara pas-pasan mereka. Begitu pun dengan pedagang asongan yang tampak lelah dengan wajah-wajah yang mengkilat oleh keringat. Setiap hari seolah bus adalah ladang tempat mereka untuk mengais rupiah. Berhenti, Pak. Eka mengetuk-ketuk atap bus dengan punggung tangannya. Selanjutnya dia berjalan menuju sebuah taman kota yang sepi. Ini adalah salah satu taman yang tidak banyak dikunjungi. Padahal, berdasarkan tata letak lokasi, taman ini tidak kalah bagus dan unik. Taman ini dipisahkan oleh aliran sungai. Taman menjadi dua bagian. Taman sebelah barat dan utara, dan dihubungkan oleh sebuah jembatan. Air sungainya tampaklah jernih. Bebatuan terlihat indah, hanya saja sayang, masih saja ada sampah berserakan di bibir sungai. Padahal sudah ada tempat sampah berjajar di bibir tebing sungai. Ketika senja tiba, sebagian air sungai akan tampak menguning. Dia benar-benar ingin menikmati senja sendirian. Dia ingin menenangkan diri sejenak sebelum pulang ke rumah. Melupakan kekasihnya yang belakangan memilih lelaki lain. Melupakan segenap beban kerja di kantor yang semakin menumpuk. Bahkan mungkin sebentar lagi dia akan di PHK karena beberapa bulan terakhir kinerjanya selalu tidak memenuhi target perusahaan. Dia duduk di kursi sudut taman. Di pinggir kursi ada sebuah pohon besar yang melindungi kursi tersebut. Tiba-tiba, seorang perempuan berlari melewati dirinya yang sedang termenung. Tepat di depannya, terdengar menjerit dan meracau tidak jelas. Kemudian langkah kaki perempuan itu berhenti tepat di bibir tebing yang mengarah ke sungai. Tebing itu tidak terlalu tinggi, namun batu-batu besar terhampar di bawahnya. Eka terus memperhatikannya dengan seksama. Perempuan itu seolah tahu bahwa Eka sedang memperhatikannya.
Kemudian dia menoleh sejenak ke arahnya. Ah, rupanya perempuan itu sedang menangis, bahkan tatap matanya terlihat sangat lelah. Lantas, apa yang akan dilakukannya di bibir tebing itu? Eka membatin. Eka perlahan berjalan menghampiri perempuan itu, berusaha untuk mendekatinya. Dia mencari tahu apa yang akan dilakukannya di sana. Langkah kakinya terhenti, hanya berjarak sekitar 5 meter dari perempuan itu. Apa yang sedang Anda lakukan, Nona? Tanya Eka perlahan. Anda siapa? Untuk apa Anda tahu urusan saya? Tanya balik perempuan itu tanpa menoleh. Saya bukan siapa-siapa. Setidaknya Anda tidak akan melakukan hal bodoh di tempat ini, jawab Eka. Lebih bodoh mana? Lelaki pengecut yang tidak bertanggung jawab atau saya yang berusaha untuk setia kepadanya? Eka tertegun. Dia berpikir apa yang harus dilakukannya untuk menahan perempuan itu. Dia sudah bisa menebak apa yang akan dilakukannya perempuan itu di tempat ini. Mungkin dia baru saja putus dengan kekasihnya, atau mungkin juga dia dihamili oleh kekasihnya yang tidak mau bertanggung jawab. Eka hanya bisa menerka-nerka. Nona, tunggu sebentar. Mungkin saya bisa bantu untuk meringankan beban Anda. Eka mengeluarkan sebuah buku kecil dan pulpen dari dalam tasnya. Maksud Anda? Perempuan itu berbalik badan. Tenangkan dirimu, Nona. Coba Anda ceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Anda. Saya sangat suka menulis. Cerita Anda sangat layak untuk dinarasikan. Bujuk Eka. Untuk apa? Kamu mau ngejek saya? Kali ini nadanya terdengar keras. Tidak, bukan itu maksud saya. Ah, semua lelaki sama saja. Nada suaranya semakin tinggi. Dia diam. Ada air mata jatuh membasahi pipinya. Beberapa orang yang ada di taman melihat ke arah perempuan itu. Nada suaranya yang sedikit berteriak telah menarik perhatian mereka. Jadi, biarkan saya mengakhiri semuanya. Jangan biarkan saya lebih lama berada di dunia ini, dalam penderitaan ini. Kaki kanannya perlahan melangkah mundur, tepat di ujung tebing sungai. Beberapa orang yang datang berteriak histeris melihat perempuan itu. Setidaknya sebelum kamu meloncat, kami yang ada di sini tahu alasan kamu melakukan ini semua, kata Eka. Saya ini sedang mengandung anak haram. Kekasih saya yang kepara tidak mau mengakuinya. Dia malah dengan sengaja mengenalkan perempuan lain kepada saya. Tangis perempuan itu pecah dengan sendirinya. Selama 5 tahun kami menjalin hubungan. Selama itu pula saya berusaha untuk menjaga hubungan itu, sampai saya rela memberikan hal yang paling berharga dalam hidup saya kepadanya. Suara Ishak mulai terdengar. Eka berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Itu tergambar dari wajah antusiasnya ketika dia mulai mendengarkan cerita perempuan itu. Bukankah semuanya bisa dibicarakan baik-baik? Tidak, dia telah menghinaku, bahkan merendahkanku di balik tawanya. Jadi untuk apa lagi saya hidup di dunia ini? Dan kamu tahu? Dia berhenti sejenak. Eka menggelengkan kepala. Setiap senja saya menangis. Saya tidak tahan jika harus bertemu dengan senja setiap hari. Karena senja-senja yang saya lewati adalah senja yang buruk. Senja yang penuh dengan penderitaan. Tidak seperti mereka-mereka yang selalu menceritakan keindahannya. Semua hal-hal buruk yang menimpaku terjadi setiap senja. Nada bicaranya kini mulai terdengar lelah. Sepertinya perempuan itu sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan cerita selanjutnya. Tiba-tiba tubuhnya terkulai lemah. Tubuhnya terjatuh ke tanah.
Orang-orang berkerumun mendekatinya, sementara Eka lebih dulu menahan tubuh perempuan itu. Kemudian tubuhnya dibopong menuju salah satu kursi di taman itu. Lagi-lagi tentang senja. Kenapa mesti senja yang dia bicarakan? Kini Eka memiliki cerita yang baru tentang senja. Senja yang baru saja dia saksikan. Perempuan itu terkulai lemas, namun masih ada nafas yang keluar dari lubang hidungnya. Eka, dia merasa memiliki tanggung jawab terhadap perempuan itu. Dia seolah tidak ingin meninggalkan perempuan itu begitu saja. Sebelum dia benar-benar sadar, senja semakin jelas terlihat, bahkan bayangannya memantul dari sungai itu. Mata perempuan itu perlahan terbuka. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Lelah nafasnya terdengar berat. Dia duduk di samping Eka, sementara orang-orang yang tadi berkerumun satu persatu perlahan pergi. Apa yang membuatmu membenci senja? Kenapa kamu tiba-tiba tidak sadarkan diri? Senja itu menuntun ingatanku pada masa-masa kelam yang terjadi denganku. Dan aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Hampir sepanjang waktu. Aku justru menyukai senja. Bagiku, ia adalah anugerah Allah yang tiada duanya. Darinya kita akan mendapatkan banyak hal tentang kehidupan, kata Eka. Kamu sama saja tidak berusaha menipiskan rasa sedihku. Bahkan mungkin saja kamu bisa tertawa mendengar keluh kesahku. Oh tidak, Eka membela diri. Kita selalu dihadapkan pada kehidupan yang saling berdampingan dan berlainan. Ketika aku menyukai senja, mungkin akan ada orang lain yang membenci senja. Eka menghentikan bicaraannya sesaat. Ketika aku berusaha untuk berbuat baik, mungkin tidak selamanya kebaikan itu dianggap sebagai kebaikan, tapi malah sebaliknya. Selalu ada hal hikmah yang bisa kita dapatkan dari setiap kejadian. Lanjutnya, mata Eka masih menatap temaram senja. Perempuan itu diam. Dia seperti sedang berusaha untuk meresapi, mencerna, dan meraba-raba apa yang baru saja Eka katakan. Lagi-lagi tangisnya pecah. Kali ini tangis itu tidak dibarengi dengan luapan emosi, tapi terasa ada sesal yang keluar dari air matanya yang perlahan-lahan jatuh. Air mata perempuan itu jatuh lebih lama, bahkan membasahi pipinya yang bulat. Bayangan senja telah berada di ujung waktu. Kemudian bayangannya menghilang di dalam mata itu. Eka tidak bisa membayangkan bagaimana kepedean itu akan menetap lebih lama di dalam diri perempuan itu, di dalam mata perempuan itu. Beberapa saat kemudian, Eka tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata perempuan itu. Dia merasa tenggelam di dalam matanya. Dan ada perasaan tidak terduga ketika dia semakin lama menatap bayangan senja yang tenggelam di bulir-bulir air mata perempuan itu. Terima kasih, senja tenggelam di matamu.